Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Di bulan Desember ini, apalagi mendekati tanggal 25 Desember, selalu saja banyak yang bertanya ke anak terkait bagaimana hukum seorang muslim ikut mengucapkan selamat Natal misalkan, atau berpakaian dan beraksesoris seperti mereka, seperti memakai pakaian Sinterklas atau hal-hal yang serupa itu. Persoalan ini semakin ramai ketika beredar banyak di YouTube, kemudian dikembangkan di berbagai medsos tentang salah satu ceramah dari Habib Ali Al-Jufri yang dia menyatakan boleh seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Yang nanti anak akan buktikan videonya atau tepatnya cuplikan dari apa yang dia katakan dalam salah satu videonya yang anak tampilkan sebentar lagi. Nah, baiklah, silakan antum cermati dulu cuplikan ceramah atau fatwa, kalau mau diistilahkan sebagai fatwa, dari Ali Al-Jufri ini beberapa saat, mungkin sekitar setengah menit atau 30 detik sampai 1 menit. Tafadholu, antum simak terlebih dahulu. Ucapan selamat Natal kepada orang-orang. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. أولا Itu yang pertama. غالب علماء أهل السنة حرموا تهنئة النصارى في أعيادهم. Sebagian besar ulama-ulama ahlu sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka, orang-orang yang Nasara. طب هل هذا يناقض كلامك أنت تقول نهنئ؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan وسوف saya. أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. Nah, jika antum tadi telah sempat menyimak apa yang ia katakan, maka bisa kita menarik kesimpulan yang terpenting terkait ini, bahwa Ali Al-Jufri mengakui sendiri bahwa pada dasarnya sebagian besar ulama ahlus sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat Natal kepada pemeluk agama selain agama Islam dalam perayaan agama mereka, khususnya dalam hal ini kepada orang-orang Nasoro dengan pemberian selamat Natal, atau kalau bahasa sekarangnya Merry Christmas, dan yang semakna dengan itu. Namun walaupun dia telah tahu dan mengakui bahwa sebagian besar ulama ahlus sunnah mengharamkan perkara ini, dia tetap menyatakan perkara ini boleh, dan dia bahkan dengan semangat akan mengucapkan selamat Natal pada saat jatuhnya perayaan Natal tanggal 25 Desember. Maka sebagai jawaban awal dari masalah ini, anak ingin katakan, sebenarnya di antara yang diulamakan level internasional yang sependapat dengan dia, ada beberapa nama yang namanya sudah cukup masyhur, seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh
Ali, Jum'ah, dan sebagainya. Tapi bagi kita, siapapun perkataannya boleh diterima dan boleh ditolak selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang menyampaikan itu orang yang selama ini dikenal biasa menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesat, apalagi pendukung-pendukung sufi atau terlibat dalam gerakan-gerakan hizbiyah yang cukup keras. Maka perkataan-perkataan mereka sebenarnya tidak perlu kita pertimbangkan. Nah, namun agar hal ini menjadi jelas, bagaimana sebetulnya hukum kita mengucapkan selamat Natal atau selamat pada perayaan ibadah orang-orang di luar agama Islam. Dalam hal ini Anda fokuskan pengucapan selamat Natal atau mensiarkan perayaan mereka seperti tadi mengenakan baju-baju yang khas dari mereka, baju Sinterklas dan sebagainya. Seperti yang salah satu musibahnya banyak dialami pegawai-pegawai di toko-toko tertentu yang dipaksakan oleh bosnya pada tanggal 25 Desember memakai baju Sinterklas, padahal bawahannya pekerjaannya itu seorang muslim. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu musibah yang besar yang menimpa kita kaum muslimin. Karena itu dalam kesempatan kali ini ana akan sebutkan dalil-dalil dari pertama Al-Quran, hadis-hadis sahih, perkataan para sahabat, fatwa ulama 4 madhab, fatwa ulama ahlus sunnah kontemporer, ditambah penjelasan logika yang sahih yang keseluruhannya secara mantap lagi pasti menunjukkan haramnya kaum muslimin mengucapkan selamat pada perayaan agama-agama lain non-muslim, wabil khusus dalam perayaan Natal, apalagi hadir dalam kegiatan-kegiatan mereka, apalagi ikut dalam peribadatan mereka. Semua ini bahkan dikhawatirkan dapat menjadikan pelakunya menjadi kufur. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, saudaraku, agar persoalan ini menjadi jelas, sebelum ana masuk dalil-dalil yang menunjukkan ini semua diharamkan secara pasti, untuk menutup mulut para tukang fitnah, terutama dari golongan liberal, yang kalau kita tidak sependapat dengan mereka selalu menuduh golongan Wahabi, Salafi, Wahabi, golongan kadrun, garis keras, anti toleransi lah, anti NKRI, tidak saling menghormati. Ini kelompok-kelompok model begini. Ya, disangkanya kalau kita asal kita nggak sama dengan mereka, langsung kelompok pendukung teroris, anti NKRI, tidak mengerti toleransi, garis keras, dan sebagainya. Ini biasa. Seperti di antara orang-orang yang semacam Islam Bahrawi dan yang segolongan dengan madhab mereka itu. Maka perlu ana sampaikan dulu. Ana ingin pastikan antum yang berpandangan semacam itu tidak perlu lagi mengajari syariat ini. Betapa di muka bumi ini tidak ada satupun agama yang menjadi garda terdepan paling toleran kepada non-muslim yang melebihi agama Islam. Demi Allah tidak ada. Dan kami tahu. Jadi antum nanti model-model begini liberal nggak usah ngajari lagi. Insya Allah kami lebih paham. Tak ada satupun di muka bumi ini satu syariat yang paling menjaga toleransi dalam batasan-batasan yang dituntun oleh syariat yang melebihi agama yang mulia ini. Termasuk dalam cara kita bagaimana menyikapi, berkomunikasi, dan bermuamalah dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Ana ingin menyebutkan dulu supaya ini
sekali lagi tadi menghindari tuduhan golongan-golongan liberal yang selalu memanfaatkan momen ini nantinya untuk menyudutkan dakwah salaf, dakwah sunnah, atau yang mereka istilahkan dakwah wahabi. Mereka ini paling demen memanfaatkan ini. Ya, licik, jahat. Anda tidak pernah ragu untuk menyampaikan ini. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah Azza wa Jalla menyampaikan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah sekali-kali tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangimu karena agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kamu dari negerimu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Selagi mereka tidak melakukan itu, silakan. Allah tidak menyuruh kita untuk ngebomin orang, asal ada orang Kristen hajar, pukul. Tidak. Tetap kita berlaku baik kepada mereka. Maka kita sudah sangat paham ini. Jangan mengatakan bahwa kita ini tidak mengerti, seolah-olah kaum liberal ini orang paling paham. Bahkan ayat ini sangat jelas. Maka terkait ayat ini ada banyak nas-nas yang juga mendukung betapa gambaran agama ini begitu toleran kepada mereka yang walau beda agama, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Salah satunya, Imam Bukhari dalam sahihnya mengisahkan bahwa Asma menyampaikan, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma, ibuku mendatangiku, dan kedatangan ibuku itu dalam rangka ingin menyambung tali silaturahim. Saat itu perlu anak beritahu, ibunya Asma ini masih kafir, sementara Asma sudah muslim. Lalu ibunya yang masih kafir ini ingin datang menjalin silaturahim dengan anaknya. Maka aku tanya kepada Nabi, fa'asaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, ya Nabi, bolehkah aku tetap menjalin hubungan baik dengan ibuku yang dia ini masih kafir? Apakah boleh? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya boleh. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa setelah itu Allah menurunkan firman Allah di atas, yaitu tadi ayat yang saya bacakan dalam Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kamu untuk tetap bersikap baik dan adil kepada mereka yang walaupun tidak seagama, selagi mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir agama kita. Jadi nggak masalah. Tidak pernah Allah melarang kita. Bahkan kita tetap wajib berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka orang-orang kafir, selagi mereka tidak memerangi kita, kaum muslimin. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, saat menafsirkan ayat yang tadi ana bacakan, Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan ila akhir ayat. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak seagama denganmu, selagi mereka tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu. Apa maksudnya ayat ini? Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, la yanhakumullah 'anil birr wassilah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik
dan tetap menyambung tali silaturahim, wal mukafa'ah bil ma'ruf wal qisdi lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Tetap menjalin kebaikan kepada orang musyrik itu, membalas kebaikan mereka, baik itu keluarga kalian maupun orang lain yang beda agama dengan kalian, selagi mereka tidak munafik. Itu maksudnya. Silakan Anda sekali-kali memberi hadiah kepada non-muslim, tidak mengapa, tidak dilarang. Jadi ini perlu Anda tanamkan dulu agar ini nanti jangan sampai tadi menyangka kita nanti setelah paham prinsip dasar ini, ketika kita pas nanti beda pembahasan ucapan selamat Natal masuk ini enggak, tetap aja dituduh kadrun, ekstrim, wahabi, garis keras, anti NKRI. Ini model-model gini. Seakan-akan prinsip ini tidak mereka mau tahu. Nah, ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi bisa kita lihat dalam Taisir Karimir Rahman halaman 819. Bahkan ada kasus yang menarik. Seorang tabi'in, pakar tafsir, yaitu Imam Mujahid, pernah berkata, kata Imam Mujahid, suatu ketika pernah berada di sisi Abdullah bin Amr. Ya. Nah, pembantunya ini, pelayannya Abdullah bin Amr, sedang memotong kambing. Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Ya gulam, idza faragta fabda bijarinal yahudi." Hai pembantuku, nanti kalau kambing ini telah selesai nih disembelih, jangan lupa bagi tetangga kita, mulailah dengan tetangga kita yang beragama Yahudi dulu. Bayangkan. Mulai, tetangga kita ini Yahudi, tapi dia dekat, dia tidak memerangi kita. Kasih dulu. Mendengar itu ada yang kaget. Sampai bertanya, "Al-Yahud aslahakallah. Kenapa kau berikan kepada yang Yahudi? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu." Disangkanya kalau kita ngasih sayur, kita ngasih hadiah sekali-kali kepada orang non-muslim yang tidak memerangi kita, haram total. Kau berikan pada yang bukan muslim Yahudi. Mendengar ini Abdullah bin Amr langsung menjawab, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusi bil jar, bahwasanya aku telah diberi wasiat untuk selalu berbaik kepada tetangganya, kepada tetangga kita, hatta khosyaina auruina annahu sayuwarrithu." Sampai aku khawatir lama-lama nanti tetangga dapat juga bagian waris. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad 105, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil 891. Apa yang menarik dari hadis ini? Hadis ini menunjukkan toleransi umat Islam jangan pernah kau ajari lagi. Nih, terutama golongan-golongan liberal. Jangan dianggap kita nggak punya konsep. Kita udah tahu. Bahkan tetangga kita, kalau kita paling dekat dengan kita punya tetangga Kristen, Yahudi, dia nggak memerangi kita. Lalu kita bikin kue, atau kuah, atau sayur, atau apa. Berikan mereka hadiah. Tidak mengapa. Itu kebaikan. Ini harus dipahami dulu. Lebih dari itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras kepada orang Islam yang berani membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Selagi orang ini bukan orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kita, di mana orang ini orang kafir yang hidup di dalam negeri Islam yang telah dijamin oleh negeri atau pemerintahan Islam, seperti di negeri kita banyak Kristen, Hindu, Buddha, mereka tidak memerangi kita, mereka pun sudah dijamin oleh pemerintah kita. Istilah mereka kafir zimmi, kafir mustakman, kafir mu'ahad. Lalu kita berani
membunuh mereka tanpa hak. Ya, asal orang kafir bunuh, ketemu Kristen bunuh, Hindu bunuh. Maka Nabi kita mengatakan, man qatala qatilan min ahli dhimmah. Barang siapa yang berani membunuh seorang kafir dhimmi, ya, yaitu yang dalam perlindungan pemerintahan Islam, ya, dia hidup dijamin seperti di negeri kita ini, membunuh mereka tanpa hak di dalam pemerintahan Muslim, maka lam yajid rihal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Padahal bau surga ini bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan udah tercium. Jangankan masuk surga, cium bau surganya aja. Jika ada seorang muslim membunuh orang kafir yang berada dalam lindungan pemerintah muslim, seperti kita di negeri kita ini, membunuh tanpa hak. Ada orang Hindu bom, ada orang Buddha dibom, orang Kristen dibom. Padahal mereka ini sudah mendapat jaminan dari pemerintah kita yang muslim. Maka kalau ada seorang Islam yang berani melakukan itu, haram baginya mencium bau surga. Ya, hadis ini diriwayatkan Abu Daud 4750. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib 2452 sahih. Jika kita telah paham masalah ini, jadi jangan sampai orang-orang model liberal ini yang anak muak ini. Orang liberal ini orang paling jahil dalam syariat. Ngomong dipotong-potong, melemparkan asal nggak sepaham tadi, akhirnya tidak mengerti toleransi lah. Kita sangat paham. Tidak perlu Anda ngajari kita. Belajarlah untuk kalian sendiri. Agar benar, jangan otak liberal yang dipakai. Memahami Islam seenaknya sendiri. Nah, jika ini telah dipahami prinsip ini, sekarang mari kita lihat beberapa alasan hujjah dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, perkataan para sahabat, perkataan ulama dari 4 madhab, didukung logika yang sahih, yang keseluruhannya menunjukkan haramnya kaum muslimin untuk mengucapkan selamat Natal atau ucapan selamat pada peribadatan agama lain. Apalagi ikut kontribusi lebih dari itu, memakai pakaian ala mereka di dalam ibadah mereka, ngikut-ngikuti, apalagi ikut kebaktian, masuk-masuk ke dalam gereja misalkan, tidak diragukan, tanpa ragu, ini haram, bahkan bisa dikhawatirkan jatuh pada kekufuran. Jangan lagi kau bilang masalah toleransi, kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Sebab ini kelompok ini nih, awas. Masalah pemberian ucapan selamat kepada peribadatan agama lain, ini bukan masuk kategori toleransi. Bahkan kalau mau dimasukkan ini toleransinya kaum liberal yang ekstrim, yang hendak menyesatkan umat ini. Tidak bisa. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Anak akan sebutkan alasan-alasannya. Pertama, tahukah kita, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Ini karena fokus pada Natal, Anda di Natal aja, tidak di perayaan agama lain. Natal sendiri sebetulnya bid'ahnya kalangan Nasrani, Kristen. Udah agama Kristen, kalau menurut akidah kita di luar Islam kafir. Kita nggak ragu, jangan nanti, ekstrim, jangan ngomong kafir. Loh, memang kafir. Dalam sisi pandangan akidah kita. Tentu saja ketika kita mengatakan kafir, sekali lagi, kita tahu mereka tidak memerangi kita, kita pun tidak mungkin untuk mukul, apalagi ngebom. Tapi secara akidah kita yakin, selain agama kita, mereka kafir. Kalaupun orang mereka menganggap kita Islam juga kafir, terserah. Kita lihatnya sudut akidah kita. Jangan dipaksain kita ngikuti liberal. Ya, jadi ikhwan, sudah ini muncul dari agama mereka dalam artian pelaksananya adalah Kristen yang
jelas kekafirannya dalam sudut pandangan akidah kita. Natalannya saja itu bid'ah di kalangan Kristen itu sendiri. Mengapa? Sebelum Ana sampaikan mengapa, Ana mau terangkan dulu. Nah, jika ini ternyata bid'ah kalangan Kristen, udah kalangan Kristen bid'ah. Sementara bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin saja kita tidak boleh menjalankan. Makanya ketika ada perayaan Maulud, tidak sedikit ulama menyatakan ini bid'ah, tidak boleh dilakukan perayaan Maulid Nabi. Tidak boleh, dan Ana telah menyampaikan ini dalam ceramah khusus di YouTube. Silakan antum bisa simak lagi, cari di YouTube Ana. Ya, tentang tidak boleh perayaan Maulid Nabi menurut ulama dari zaman ke zaman, didukung oleh nas-nas tentunya. Ulama banyak menetapkan ini bid'ah. Itu perayaan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah lagi kalau ini menyangkut Natal, yaitu perayaannya apa yang mereka sebut Yesus, yakni Isa Al-Masih, Nabi yang diklaim Nabi mereka. Nah, ikhwan, mana bukti bahwa perayaan Natal itu bid'ah? Ana sedikit rangkumkan apa itu Natal dari berbagai narasumber, khususnya dari Wikipedia. Natal itu serapan dari bahasa Portugal yang diturunkan dari ungkapan bahasa Latin dies natalis, hari kelahiran. Jadi ini merupakan Natal ini dies natalis, hari kelahiran. Ya, kata-kata tersebut juga dipakai dalam bahasa-bahasa Roman ya lainnya seperti Natale dan sebagainya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata Natal ini sebetulnya tidak dijumpai. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya disebut hari kelahiran Yesus dalam Alkitabnya. Disebutnya gitu, hari kelahiran Yesus, tidak diistilahkan Natal. Nah, perlu kita ketahui, mengapa dikatakan Natal ini sebenarnya di kalangan Kristen juga sebetulnya kalau ditinjau dari sisi kita pemahaman orang Islam disebut bid'ahnya orang Kristen. Karena perayaan Natal itu baru dimulai sekitar tahun 200 Masehi di Alexandria, Mesir. Bahkan para teolog Mesir menunjuk itu tanggal 20 Mei. Ada yang mengatakan hari kelahiran Yesus itu 20 Mei. Ada yang mengatakan 19 April, dan sebagainya. Jadi, sebetulnya di kalangan Kristen sendiri belum ada ijma kesepakatan tanggal berapa Nabi Isa atau yang mereka istilahkan Yesus lahir. Ada yang tanggal 19, ada yang ngomong tanggal 20. Yang jelas perayaannya saja baru dimulai tahun 200 Masehi. Ya. Bahkan ini Paul Ernst Jablonski sampai ini seorang yang katakanlah dianggap pakar kekristenan mengatakan penanggalan Natal 25 Desember itu dianggap ritus pagan. Ritus pagan itu ritus penyembah berhala. Ini dikatakan oleh teolog Jerman. Ya, ini di abad ke-18. Namanya Paul Ernst Jablonski. Ini katanya bukan asli ajaran Kristen. Ini perayaan Natalnya. Sampai kata dia perayaan Natal tanggal 25 Desember itu berasal dari ritus pagan Natalis Sol Invicti. Lahirnya Dewa Matahari. Ya. Maka jangan heran, bahkan akhirnya gereja Ortodoks merayakan Natalnya tanggal 6 Januari, bukan 25 Desember. Dari sini saja sudah menunjukkan betapa ribetnya. Dan ini semua dapat diketahui bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember sekurang-kurangnya memiliki dua sisi kelemahan. Sisi pertama, dari tanggal maupun bulan kelahirannya
di kalangan Kristen sendiri belum bisa dipastikan kapan Yesus dilahirkan. Sisi yang kedua, andai pun, sekali lagi, andai pun benar Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang mereka sebut Yesus lahirnya benar tanggal 25 Desember, maka tidak pernah Yesus maupun sahabat-sahabatnya generasi pertama umat Nabi Isa merayakan Natal. Tadi baru munculnya 200 tahun, 200 Masehi. Ini berarti bid'ah. Udah ini dari agama Kristen, bid'ah. Kita kaum muslimin ikut mengucapin selamat. Selamat apanya yang mau diucapkan? Ngucapin selamat kebid'ahan yang ada di kalangan kaum muslim aja nggak boleh. Ini lagi ngucapin selamat pada perayaan orang Kristen yang mereka pun tanggalnya juga sebetulnya belum bisa dipastikan. Kita aja semangat merayakan selamat Natal. Allahul musta'an. Ini alasan pertama. Alasan kedua. Alasan kedua ini masih sebetulnya ada korelasi dengan alasan pertama. Kita tahu di Islam ini saja yang diakui sebagai hari perayaan atau Id. Id itu pengertiannya hari orang berkumpul bersenang-senang, rutinitas sifatnya dan biasanya dan dilakukan dalam rangka ibadah. Di Islam cuma ada 3 Id itu. Idul Fitri, Idul Adha, satu lagi Idul Jumat. Ya, yang namanya dikatakan Id baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah hampir kesamaan. Orang berkumpul rutin, sifatnya rutin. Entah pekanan, entah bulanan, entah tahunan, namanya Id. Di Islam ini Id 3. Idul Fitri, Idul Adha, satu lagi Idul Jum'ah. Terkait Idul Fitri, Idul Adha, Anda tidak perlu sebutkan dalilnya karena sudah sangat masyhur. Lalu kenapa Jumat juga disebut Id? Karena setiap hari Jumat kaum muslimin selalu berkumpul dalam jumlah banyak untuk menegakkan pelaksanaan sholat Jumat. Makanya Jumat juga disebut Id lil muslimin, hari rayanya kaum muslimin. Sebagaimana ini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 9 terkait hari Jumat. Nabi mengatakan, inna hadza yaumu idin. Jumat ini hari Id ja'alahu Allahu lil muslimin, yang Allah telah menjadikannya sebagai perayaan bagi kaum muslimin. Nabi menyebut Jumat itu Id. Sama. Makanya selain 3 ini tidak boleh kita mengadakan rutinitas yang dikaitkan dengan ibadat. Ya, apalagi ngarang-ngarang perayaan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak dikenal dalam sunnah. Sebab dalam Islam hanya 3 Id ini yang diakui. Ya. Dan kita tahu Id, perayaan ini termasuk bagian syariat. Bagian syariat, nggak boleh ngarang, nggak boleh nambah-nambahin. Mau tahu dalilnya bahwa Id ini bagian syariat? Yuk kita lihat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena li ahli jahiliyah yauman fi kulli sanah yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah, kata Anas bin Malik, memiliki 2 hari besar di setiap tahunnya. Yang dimana di 2 hari besar ini mereka bersenang-senang. Kayak kita Idul Fitri, Idul Adha. Nah, dulu orang-orang musyrik dulu punya juga 2 hari raya besar. Ya, yaitu yang dikenal hari Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan ini 2 hari raya agama orang musyrik dulu. Mereka selalu merayakan. Jadi kalau ada Nairuz, Mihrajan setiap tahun ada. Kalau kita Idul Fitri, Idul Adha. Maka falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qal, saat Nabi tiba di Madinah lalu beliau menyaksikan itu hari besar yang dianggap besar oleh orang musyrik itu, yang masih kaum muslimin tertarik dengan itu, maka beliau mengingatkan,
Kana lakum yauman tal'abuna fihima. Wahai sahabatku, dulu kalian memiliki 2 hari raya yang kalian ikut bersenang-senang di dalamnya. Yaitu tadi, yang sudah kita sebut, Nairuz dan Mihrajan. Lalu sekarang apa? Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Tapi sekarang Allah telah ganti hari raya kalian, bukan lagi Nairuz, bukan lagi Mihrajan, tapi Allah telah ganti dengan yang jauh lebih baik. Yaitu apa? Nabi langsung mengatakan Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Nasa'i 1557. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sini kita tahu perayaan Id, mau perayaan apa, pokoknya yang rutin dilakukan tiap tahun atau tiap bulan, di mana orang kumpul-kumpul merayakan, rame-rame kumpul, itu bagian dari ibadah yang sudah diatur. Makanya tadi perayaan Nairuz dihapus oleh Nabi, diganti dengan Idul Fitri, Idul Adha. Ini yang lebih baik. Sudah setelah itu. Selain tambah tadi yang Anda sampaikan Jumat. Nah, karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan innal a'yada min jumlatis syara'i wal manahij wal manasik. Hari-hari raya orang berkumpul rutin, banyakkan orang pada kumpul. Itu bagian masuk bagian syariat, manhaj dan peribadatan. Itu masuk, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Al-Iqtidha juz 1 halaman 528. Apa sisi pendalilan dari hadis ini? Jika ibadah dalam Islam saja udah diatur, ya, kalian boleh senang-senang di hari yang spesialnya Idul Fitri, Idul Adha, dan satu lagi tadi kumpul-kumpulnya Idul Jumat. Maka bagaimana kita akan ikut merayakan ibadah orang kafir, mengucapkan selamat kepada mereka dalam perayaan Natalan dan sebagainya? Sementara yang di Islam saja Nabi sudah mengganti, yang kepercayaan dulu diganti hanya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ditambah terakhir Idul Jum'ah. Bagaimana kita lalu menghidupkan agama lain, punya perayaan lain, Natal, sama Natal itu Id mereka. Kita ngomong selamat, la haula wala quwata illa billah. Di mana otak kita? Maka atas dasar hadis di atas, seorang ulama ahli hadis besar mazhab Syafi'i rahimahullah, setelah mengutip hadis tadi itu tadi, waktu Nabi melihat ada perayaan, kata Nabi, Allah udah ganti nih kalian dengan 2 hari raya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wastunbitu minhu, dari hadis tadi ulama mengambil satu faidah, sisi hukum. Apa? Karohah al-faroh fi a'yadil musyrikin wat tashabbuh bihim. Dibencinya kita ikut gembira saat melihat perayaan orang-orang musyrik, apalagi ikut menyerupai mereka. Fathul Bari juz 2 halaman 442. Ini yang ngomong ulama besar mazhab Syafi'i loh. Dari hadis tadi katanya dapat ditarik kesimpulan dibenci kita untuk mengikuti. Sangat dibenci oleh syariat ini. Imam As-Sun'ani rahimahullah, penyusun kitab Subul Salam di juz 1 halaman 435 sampai 436, setelah menyebutkan hadis tadi, maka beliau mengatakan wa qad istanbata ba'duhum karahiyata al-farahi fi a'yadil musyrikin wat tashabbuh bihim. Dari hadis tadi para ulama telah mengambil satu pelajaran, dibencinya kita ikut bergembira menyambut idnya orang musyrik, perayaan orang musyrik, termasuk kalau perayaannya orang musyrik. Sekarang hari ini, ya Natalan itu perayaannya orang musyrik. Tidak diragukan dalam sisi akidah kita. Apalagi watasabbuh bihim.
Nyerupai mereka, bajunya pakai sinterklas. Na'udzubillah. Bahkan masih kata Imam As-Sun'ani rahimahullah, wa balaghu fi dzalika asy-Syaikhul Kabir Abu Hafs Al-Busti, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi yang bernama Syekh Abu Hafs Al-Busti, sampai dengan sangat berlebihan mengatakan, man ahda fihi baydo ila musyrikin, barang siapa di hari perayaan agama orang musyrik ini dia memberikan hadiah, walaupun hadiahnya hanya sebutir telur, takziman lil yaum, tapi dia maksudkan untuk ikut mengagungkan hari perayaan orang musyrik itu, walaupun hanya ngasihnya telur satu, maka apa? Faqad kafara billah, sungguh dia telah kafir kepada Allah. Bayangkan, karena ini sudah menyangkut akidah, bukan sekedar mengucapin selamat, toleransi. Apa artinya toleransi dengan menggadaikan akidah? Na'udzubillah. Apakah karena Anda ini diundang oleh pendeta, oleh gereja, dapat duit, dianggap paling toleran, ngerti HAM, sampai akidah pun tidak tahu lagi batasan toleransi? Sudah saya katakan, anak katakan di awal, untuk toleransi tidak ada satupun agama yang paling menjaga toleransi melebihi syariat yang mulia. Seperti yang Anda sampaikan, dalam batas-batas yang tidak nyerempet akidah. Memberi hadiah di luar ibadah mereka, boleh, silakan. Ada sayur kita kasih tetangga kita yang Kristen, boleh. Tapi kalau sudah urusan peribadatan, maaf, jangan cerita kita atas nama toleransi, apalagi ikut dangdutan di gereja. Allahul musta'an, jagain lagi. Itu biar tugas pemerintah. Ya, na'udzubillah. Ya, itu alasan kedua. Alasan ketiga, ini alasan yang paling kuat. Di zaman Nabi, agama Kristen sudah ada. Ingat nih, catat nih. Agama Kristen di zaman Nabi sudah ada. Bahkan tadi, agama kaum musyrik pun masih ada yang merayakan Nairuz, yang tadi ada sebutkan. Ya, Mihrojan, perayaan-perayaan orang musyrik. Ya, agama Persia sudah ada. Andai pengucapan selamat Natal atau selamat perayaan agama lain itu dimaksudkan masuk bagian toleransi yang bisa dianggap uslub dakwah melembutkan hati orang musyrik, supaya mereka, wah ya Islam ini toleran nih, saya lagi Natalan, selamat Natal, saya lagi Nairuzan, selamat Nairuz, saya lagi Mihrojan, selamat Mihroj. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW dan para sahabatnya yang mengucapkan selamat. Bahkan Nabi tegas mengganti. Seperti tadi dalilnya saya sebutkan. Yang jadi pertanyaan, apa model ente yang berpandangan boleh lebih toleran dari Nabi? Lebih paham batasannya? Allahul musta'an. Di mana otak-otak kalian? Jangan karena pengen disebut-sebut seakan-akan paling NKRI, PNIP, jual akidah lagi. Ada tetap batasannya, toleransi dalam batas-batas tadi, membantu mereka orang Kristen sedang kena gempa, kita bantu nggak masalah. Tetangga kita walaupun orang Yahudi kelaparan, kasih makan, silakan. Ketemunya apa mereka boleh. Tapi kalau sudah masuk ibadah, Natalan apa haram, harus jelas. Jangan sok pengen saking dianggap ininya. Hajar semua. Jika perlu akidah dijual sekalian digade. La haula wala quwata illa billah. Itu alasan ketiga. Jadi Afan, jangan antum mengira agama Kristen ini baru ada sekarang. Di zaman Nabi sudah ada. Bahkan tadi perayaan-perayaan musyrik sudah ada. Nabi nggak pernah satu kali pun mengucapkan selamat. Loh, ini Nasrullah bisa Natalan atau apa gitu. Atau Nairuz tadi, Nabi selamat diganti sekalian oleh Nabi. Udah, jangan Nairuzan lagi, ganti Idul Fitri, Idul Adha. Jangan kata ngucapin selamat. Beda, sebab ini konsepnya sudah akidah. Harus dipahami. Orang liberal mana ngerti bab-bab begini. Ya, ini hanya sok jago aja. Ini ketiga. Yang keempat, Ana pengen tahu, Natal ini kan pengertian Natal tadi sudah dikatakan, peringatan hari kelahiran. Anda pengen tanya, kelahiran siapa? Dalam akidah mereka.
Dalam akidah Nasoro sudah dipastikan kelahirannya apa yang mereka istilahkan Yesus Kristus, yaitu Isa ibnu Maryam. Yang jadi masalah, Ana pengen tanya, sebelum Ana lebih lanjut, kalau Anda melihat ada orang mabuk mencuri, berzina, terus setelah Anda melihat itu semua, ada orang mabuk, berzina, mencuri, Anda datangi, terus Anda sampaikan, selamat mabuk, selamat berzina, selamat mencuri. Apa tanggapan Anda kepada orang yang mengucapkan selamat kepada orang yang begini? Anda pasti akan mengatakan orang nggak waras akalnya. Masa orang mabuk dikasih selamat? Masa orang mencuri dikasih selamat mencuri? Masa orang habis zina dikatakan selamat berzina? Jika Anda telah sepakat masalah ini, bukankah Anda tahu berjudi, mabuk, berzina, mencuri, semua ini dosanya di bawah dosa asyirku billah, syirik kepada Allah. Sebesar-besar dosa adalah syirik. Jika Anda telah paham masalah ini, bukankah Anda pun tahu bagaimana akidah orang-orang Kristen kepada Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus? Mereka telah menganggap Yesus itu anak Allah. Bukankah ini syirik yang sangat menyakitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala begitu marah kepada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Baik kepada orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, maupun kepada orang Kristen yang mengatakan Isa anak Allah, di mana dia sampai berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa qalu takhadar rahman walada. Mereka mau Yahudi mau Kristen telah berani mengatakan Allah Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah menyebut orang yang berani mengatakan Allah punya anak itu, kamu sungguh-sungguh telah mendatangkan satu perkara yang amat mungkar. Sampai begitu mungkarnya perkataan siapapun yang mengatakan Allah itu punya anak. Mau anaknya Uzair namanya, mau anaknya dinamakan Isa Yesus, mau malaikat, siapapun yang menyebut Allah punya anak, Allah katakan kamu perkataan yang menuduh mengatakan Allah punya anak ini syai'an idda. Perkataan sangat mungkar. Sampai untuk menambahkan betapa mungkarnya ini, Allah menggambarkan dalam lanjutan ayat ini, takadus samawat yatafatturna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Watan syakul ard, bumi pun belah. Watakhirul jibal hadda, gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada, saat Anda berani mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Surah Maryam ayat 88 sampai 91. Allah marah. Siapapun yang mengatakan Allah punya anak, tidak peduli itu Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah, tidak peduli itu orang Kristen yang mengatakan Isa anak Allah, Allah marah. Sampai kemarahannya dikatakan hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur, akibat kamu berani mengatakan Allah punya anak. Maka dengan tegas pada akhirnya Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72 mengatakan laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafirlah mereka yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Al-Masih ibnu Maryam. Ini Al-Maidah. Nah, jika antum telah paham ini, antum tahu perayaan Natal itu perayaan atas kelahiran Isa atau istilah mereka Yesus, yang mereka punya anggapan Yesus anak Allah. Anda selamat, la ilaha illallah. Anda ngomong selamat mabok, Anda disebut gila.
Ada orang mabuk, selamat mabuk. Anda gila. Ada orang mencuri, selamat mencuri ya. Anda marah. Kok orang mencuri disebut selamat? Loh, Anda begitu marah, tapi pas ada orang ngomong Allah punya anak, lalu orang yang mengatakan begini dirayain lagi. Selamat anak Allah. Antum ucapin selamat, otaknya di mana? Allahul musta'an. Bagaimana Allah memalingkan Anda dari jalan tauhid? Perkara ini perkara jelas. Astagfirullahaladzim. Jangan gadaikan akidah kita. Mereka telah menyakiti Allah. Demi Allah. Perkataan mereka yang mengatakan Allah punya anak, demi Allah. Semungkar-mungkarnya perkataan. Sebesar-besarnya dosa. Wallahi. Wajib kita marah. Bukan malah memberi selamat. Astagfirullahaladzim. Di mana tauhid kita? Ini alasan keempat. Alasan kelima. Dalam prinsip akidah kita, sekalipun kita memang tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi tetap kita wajib menyatakan berlepas diri dari akidah mereka. Ibadah mereka wajib. Tetap walau kita enggak asal ada orang Kristen tabokin, ada orang Hindu tempelengin, ini orang ngaco. Selama mereka tidak menyerang kita tadi, sekali lagi prinsip awal. Tapi juga bukan berarti Anda atas nama toleransi mereka merayakan ibadah selamat, apalagi ikut-ikutan masuk gereja, jaga-jagain, ya dapat nasi bungkus, Allahul musta'an. Apa-apaan Anda merasa nyaman di situ. Astagfirullah, padahal mereka yang mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak, dan Anda senang di situ, bahkan ikut gembira. Mana akidah Anda? Bukankah Allah dalam prinsip ini sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin? Al-Kafirun ayat 6. Juga dalam surah Yunus ayat 41. Antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, kalian pasti berlepas diri dari apa yang kita ibadai. Kita sholat, kita ngaji, kita baca sholawat syariah. Orang-orang kafir ya berlepas diri. Tapi sebaliknya apa? Wa ana bari mimma ta'malun. Kami pun berlepas diri dari apa yang Anda ibadai, yang Anda lakukan. Anda Natal, puasa bodoh. Tapi jangan Anda ikut ngucapin selamat. Dalam sisi akidah kita, Anda telah melakukan kekafiran. Dengan ucapan Anda, Allah punya anak. Kafir dalam sisi akidah kita. Kalaupun Anda mau menganggap itu terserah, tapi sisi akidah kita tetap begitu. Kita berlepas diri. Makanya dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'mal. Bagi kami amal kami, bagimu amalmu. Al-Qasas 55. Dalam bab ini kita tetap jangan atas nama toleransi. Ya, amal dia nih kadang ada, bahkan sekarang rame kelompok solawat masuk gereja. Innalillah, solawatan di gereja. Ini apa-apaan kalau bukan kelompok-kelompok. Aduh, ana mau nyebut apa ya? Naudzubillah. Ini gimana tega? Di gereja lagi Natalan, lagi ibadah mereka, datang ke sana. Mending antum kufur sekalian udah jelas. Mending lah. Ini dilihatnya kayak muslim, sholawatan, bawa ini la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Ini kejahatan terhadap agama yang mulia ini. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum, itu yang kelima. Yang keenam, di antara saat Allah berbicara tentang ibadur Rahman, ciri hamba-hamba Allah zat yang maha pemurah. Apa salah satu cirinya? Zat hamba Allah yang benar-benar baik, benar. Allah menyebut dalam surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zur. Mereka yang tidak sudi menyaksikan azur.
Ciri orang beriman. La yashhadun. Tidak mau menyaksikan az-zur. Supaya paham apa sih az-zur itu. Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menyatakan, pakar tafsir ulama salaf, az-zur itu adalah perayaan ritual orang-orang musyrik non-Islam. Lihat Ahkam Ahli Dhimmah halaman 492. Tidak mau menyaksikan perayaan. Mereka orang Hindu lagi ngerayain ritual Hindunya. Orang Kristen lagi ngerayain Natalan. La yashhadun. Nyaksiinnya aja nggak mau. Apalagi ikut ke situ kelompok solawatan, atas nama solawatan masuk gereja. Atas nama toleransi. Gimana otak ente? La yashhadun az-zur. Tahu tidak az-zur itu? Al-Farra rahimahullah saat menafsirkan ayat tadi masih. Jadi anak tambahkan. Ini ulama-ulama pakar tafsir menafsirkan az-zur dari zaman ke zaman. Selalu ini masuk dalam definisi az-zur. Di samping definisi lainnya. Bukan bertentangan. Saling melengkapi. Salah pengertian yang lain. Yaitu apa? Dikatakan kata Imam Al-Farra, az-zur itu salah satunya a'yad al-musyrikin. La yashhadunaha. Ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah tidak menghadiri az-zur, yaitu perayaan idnya orang-orang musyrik. Tidak mau mereka menghadiri ke sana. Ini dikatakan juga Imam Al-Farra rahimahullah, az-zur, perayaan mereka, ritual mereka, Natalan. Ya, dalam Hindu mungkin ada ibadah mereka lagi. Tidak boleh. Lihat Ma'anil Quran juz 2 halaman 273 sampai 274. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat tadi, ciri ibadur rahman itu tidak menghadiri az-zur, beliau lalu mengutip perkataan ulama yang dimana di dalamnya disebutkan pula yang menafsirkan itu sama seperti dua ulama tadi yang Anda sebut di awal. Dikatakan wa hadza aidan min sifat ibadur rahman, di antara ciri-ciri hamba Allah adalah la yashhadun az-zur, tidak mau menyaksikan az-zur. Kata Ibnu Katsir, huwa asyirku wa ibadah al-asnam, yaitu kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Bukankah dalam sisi akidah kita orang yang menyembah Nabi Isa, menganggap Isa anak Tuhan itu penyembahan terhadap berhala? Atau kalian masih ragu? Kalau masih ragu parah ini. Tidak mau, itu Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir di situ menambahkan, wa qala Abul Aliyah wa Taus wa Muhammad bin Sirin wa Dhahhak wa Rabi' bin Anas wa ghairihi. Berkata Imam Abul Aliyah, Taus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas dan selain mereka, yang dimaksud az-zur a'yad al-musyrikin, perayaannya hari perayaannya orang musyrik, hari besarnya mereka, Natalan. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 130. Ini dikatakan oleh ulama dulu semuanya tadi. Abul Aliyah, Taus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Rabi' bin Anas dan selain mereka. Ana tambahkan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah ya juga mengatakan yang hampir senada dengan ini. Wazur, pengertian zur itu qauluhum li alihatihim wa ta'zimuhum iyyaha. Ya, yaitu perkataan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka yang dianggap Tuhan-Tuhan mereka. Lalu mereka mengagungkan seperti Natalan. Mereka menganggap itu Natal itu perayaan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu anak Tuhan. Itulah mereka. Ini termasuk la yashhadun az-zur, kata Abdurrahman bin Zaid. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya nomor 15461 dengan sanad yang sahih. Ibnul Qayyim rahimahullah mengutip perkataan Abul Hasan Al-Amidi rahimahullah yang berasal dari Imam Ahmad terkait az-zur di atas, la yajuzu syuhud a'yad an-nasara wal yahud, tidak dibolehkan menghadiri, menyaksikan perayaannya orang an-nasara wal yahud, perayaan orang Kristen maupun Yahudi. Tidak boleh. Ahkam Ahli Dhimmah juz 3 halaman 1249. Enggak boleh. Ulama-ulama sahabat pakar tafsir dari zaman
tadi tabiin, bahkan nanti anak sebutkan sahabat nanti. Sebentar lagi akan sampai dalilnya insya Allah. Tidak boleh. Ngelihat aja ada perayaan di situ kita nonton, nggak boleh. Apalagi datang sengaja-sengaja, apalagi pakai pakaian sinterklas lah, ikut pasang pohon Natal. Naudzubillah min dzalik. Itu yang keenam. Anak tambahkan alasan ketujuh. Ya, terlebih lagi kalau sampai ikut-ikutan masuk gereja, bahkan ada yang tadi ikut. Ada grup solawat, entah dapat nasi bungkus atau apa, sampai ikut-ikutan, banyak videonya. Kalau mau anak bisa sebutkan. Ikut-ikutan, la haula wala quwata illa billah. Coba kita lihat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Jangan sekali-kali kalian memasuki tempat-tempat kaum yang diazab kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Anda tahu ini tempat-tempat yang diazab. Tidak diragukan, ulama semua menyatakan tempat peribadatan orang-orang kafir di luar agama kita. Tentu saja bagi kita, sekali lagi dalam akidah kita, tempat ibadah mereka jelas tempat yang diazab. Jangan kamu masuki mereka. Illa antakunu bakin, kecuali kamu dalam keadaan menangis. Mengapa? Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Jika kamu tidak bisa menangis saat memasuki tempat-tempat mereka itu, jangan masuk. Mengapa? La yusibukum ma asobahum. Jangan sampai nanti Allah mengazab mereka seperti juga Allah mengazab kamu sebagaimana Allah telah mengazab mereka. Sahih Bukhari 433, Muslim 2980. Terkait hadis ini, jangan masuki tempat yang di situ tempat turunnya azab. Tak diragukan, sekali lagi, dalam prinsip akidah kita, tempat ibadah non-muslim jelas tempat yang diazab. Dalam prinsip akidah kita. Abul Qasim Hibbatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari. Ini pakar fikihnya mazhab Syafi'i. Setelah menyebut hadis di atas, nih dengerin nih, yang pada ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, dengerin. Beliau berkata, la yajuzu lil muslimin ayyahduru a'yadahum. Tidak dibolehkan kaum muslimin hadir dalam perayaan agama-agama non-Islam. Li'annahum ala munkar wa zur. Karena mereka ini sebetulnya berada di atas kemungkaran dan dusta. Ya, wa idza khalatu ahlul ma'ruf ahlal munkar bi ghairil inkar alaihim, maka jika ada orang yang kaum muslimin yang paham tapi tetap mereka masuk ke sana tanpa untuk mengingkari kemusyrikan mereka, kekafiran mereka, kanu karrodin bihi al-mu'firina. Orang ini dianggap seakan-akan ridho dengan perbuatan orang-orang kafir itu. Anda ikut-ikutan di sana, Anda dianggap ridho. Fanakhsha min nuzuli sukhtillah ala jama'atihim faya ummul jami'. Maka aku khawatir Anda berani memasuki tempat-tempat ini, Allah akan turunkan kemarahannya sebagaimana Allah telah marahi mereka. Allah azab mereka. Na'udzubillah min sukhtih. Kita berlindung kepada Allah dari murkanya. Itu yang ngomong Ibnu Jarir setelah tadi. Dengan mengambil hadis, jangan kamu masuk tempat-tempat yang diazab. Jangan kamu memberi ke sana, ikut. Lihat Ahkam Ahli Zimmah juz 3 halaman 1245. Kita ke sana. Ya, pecian, sorbanan, solawatan sama. Na'udzubillah, yang lagi ngerayain Natal, otaknya dipakai. Jangan dianggurin kelamaan, otaknya jadi gini nih, error. Sampai nggak ada kecemburuan. Di gereja ada gambar afwan mereka Tuhan yang disalib, antum nggak merasa takut? Nabu gendring lagi. Astagfirullahaladzim. Ini ketujuh. Yang kedelapan, Nabi kita dalam Sahih Muslim 2167 bersabda, la tabda'ul yahuda walan nasoro bisalam. Jangan kalian mendahului
mengucapkan salam, selamat, baik kepada Yahudi maupun Kristen. Jangan mendahului. Ente mendahului. Selamatnya. Salam biasa nggak boleh. Apalagi kalau salam perayaan ritual mereka. Salam biasa. Ada orang Kristen, Assalamualaikum, nggak boleh. Gimana kalau salam dalam perayaan ibadah mereka? Lagi Natalan, selamat. Lebih parah lagi. Salam yang biasa harian aja nggak boleh. Ini lagi perayaan ritual. Ini Sahih Muslim. Maka heran, masih saja di antara ahlu syubhat, walaupun diulamakan, ngaku punya pengikut mungkin jutaan. Naudzubillah. Bagaimana seabrak nas-nas ini mau tidak diperhatikan? Ya, hanya dengan pendapat tokoh-tokoh model sufi-sufi begini. Naudzubillah min dzalik. Itu ke-8. Yang ke-9. Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim ini ya pernah datang ke Nabi. Ya awalnya dia ini juga orang Kristen. Masih ada salib di sini. Beliau ini Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sudah masuk Islam, tapi masih ada salib. Rupanya entah lupa atau apa masih dipasang. Nabi lantas melihat masih salibnya terpasang. Apa yang Nabi katakan? Ya Adi, itrah angka hadza alwasan. Hai Adi, buang berhala yang ada di lehermu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor hadis 3095 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekedar ngelihat ada gambar salib, lambang salib nempel, Nabi buang, ini berhala. Loh, kita datangi mereka ikut merayakan, ngucapin selamat, bahkan nampilin kelompok genjring, kelompok sholawat lagi. Hanya demi nasi bungkus. Inna lillahi wa inna ilaihi. Otaknya pada kemana? Nabi hanya satu orang lagi, Adi bin Hatim datang. Nabi bilang, ini masih ada lambang salib. Lepasin. Kita boro-boro suruh lepasin mereka. Antum ikut merayakan. Gila-gilaan enggak? Ngomongnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mana? Error. Naudzubillah min dzalik. Oh, ahlu sunnah wal jamaah ikut-ikutan gini. Naudzubillah. Sampai masuk-masuk ke gereja. Mendendangkan sholawat dalam gereja. Bukan untuk mengajak mereka Islam. Ya, sama sekali bukan. Ya, mereka datang ke sana. Ridho. Ikut rame. Atas nama toleransi. Ini perbuatan kaum zindik. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-10, anak akan kutipkan perkataan para sahabat diikuti perkataan 4 imam madhab dan ulama-ulama lainnya supaya lebih lengkap. Jadi jangan menganggap ini paham Wahabi. Ya model-model Islam Bahrawi, orang nggak ngerti apa-apa. Dikit-dikit Wahabi, nol ilmunya. Nih saya bawakan lagi, kurang sebenarnya itu tadi udah ya pakar tafsir sahabat. Ini tambah lagi nih. Sekarang tambah perkataan sahabat. Umar radhiyallahu anhu tadi sudah ana sampaikan perkataannya. Ya. Ana tambahin lagi. La tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim yauma idihim. Jangan kalian masuk pada non muslim di gereja mereka saat mereka merayakan perayaan. Mengapa? Fa inna sukhta tanzilu alaihim, karena saat itu sedang turun murka Allah. Ini riwayat Baihaqi dalam As-Sunan 18861, juga Abdul Razak dalam Al-Musannaf 1609, disahihkan sanadnya oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Iqtidah juz 1 halaman 511 dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Dhimmah juz 3 halaman 1247, disahihkan pula oleh Ibnu Mufli dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah juz 3 halaman 417. Jangan kamu memasuki gereja-gereja mereka saat mereka mengadakan perayaan ibadah. Jangan. Kenapa? Allah sedang menurunkan murkanya atas mereka. Kita ikut masuk tadi. Bawa grup lagi. Ya, grup sholawat. Naudzubillah. Ceramah lagi. Ada ustaz siapa tuh? Ceramah. La ilaha illallah. Dapat bayaran berapa orang-orang model gini nih. Naudzubillah. Sungguh menjijikan sekali. Rusak agama ini. Ya, jelas ini bagaimana? Apa antum ini lebih pintar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu?
akidahnya lebih kuat, lebih paham batasan toleransi, lebih NKRI. Ya mungkin kalau lebih NKRI batasannya mentok situ doang, ngaku doang. Ya, ini ya yang perlu dikatakan. Bahkan itu satu, Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang sahabat, man bana fi biladil a'ajim, barang siapa yang tinggal di negeri ajam, non Arab, dalam hal ini non Arab yang kufur, yang kafir, wasona anairuzahum wa mihrojanahum wa tashabbah bihim, lalu ia ikut merayakan hari besar agama mereka. Anda tinggal di situ, ikut merayakan hari besar agama mereka, agama non-Islam. Nah, kalau kita sekarang Natalan kek, hari raya Nyepi, barangkali kalau itu, ya, bahkan mengikuti gaya mereka, pakaiannya, ya, hatta yamut, lalu ia mati dalam kondisi seperti itu, belum taubat, dia mati dalam keadaan gitu. Pas di gereja, bawa grup solawat, si Ustadz tadi, Ustadz bayaran tadi, ya ikut diundang ceramah di gereja, datang dalam perayaan Natal, sok toleransi, sok paling hebat, sok paling NKRI, mati di situ, maka wa huwa kadzalik husyirum ma'ahum yaumal qiyamah. Orang yang begini jika mati dalam kondisi itu akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Na'udzubillah. Jangan main-main. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Al-Kubra juz 9 halaman 234 dengan sanad sahih. Ini yang mengatakan sahabat. Anda berani datang ke tempat mereka, perayaan mereka, datang ke gereja, apalagi Anda ikut mendukung sana, memeriahkan. Anda mati di situ dalam keadaan belum sempat tobat, bersama Anda mendorong mereka. Na'udzubillah. Ini yang ngomong bukan, awas jangan ngomong Wahabi lagi. Ini jahil tuh jangan dinampakkan maksimal. Jahilnya 90% aja, coba kurangi 10%-nya. Ya, kalau sudah paham, sekarang kita lihat fatwa ulama 4 mazhab. Anak tambahkan tadi, ya ahli tafsir sudah, sahabat sudah, tabi'in sudah. Sekarang bagaimana fatwa ulama 4 mazhab atas masalah ini? Lihat pertama mazhab Hanafi. Al-Hafkafi dalam Ad-Dur Al-Mukhtar juz 6 halaman 754 sampai 755. Saat beliau bicara tentang apa hukum memberikan hadiah ungkapan perayaan pada agama non-Islam. Seperti An-Nairuz, ya kalau dulu tadi Al-Nairuz, Al-Mihrojan, ya. Maka beliau tadi sudah mengatakan, wal i'tab bismi An-Nairuz wal Mihrojan la yajuz. Ya, memberikan hadiah di hari perayaan mereka tidak dibolehkan. Haram, katanya, haram ini. Bahkan wa in qasada ta'zimahu, jika ia memberikan hadiah itu, orang Natalan kita kasih hadiah, selamat Natal ya, ini hadiah untuk kamu. Jika dia maksudnya untuk ikut mengagungkan mereka, ikut-ikutan karena ikut, maka kama yu'azzimuhu al-musyrikun, seperti orang kafirnya sendiri mengagungkan agama mereka, yakfur, ini dikafirkan mereka. Ini dalam konsep ya dinyatakan di mazhab Hanafi. Sampai begitu. Ya. Pernyataan ini di kalangan mazhab Hanafi, di samping tadi di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar juz 6 halaman 754 sampai 755, bisa juga dilihat yang senada dengan di kitab Tabyinul Haqa'iq karya Az-Zailai juz 6 halaman 228. Sekarang madhab Maliki, Anda cukup sebut 1-2 ulama saja, ya masing-masing madhabnya. Kalau mau bisa Anda bawakan banyak sekali, mungkin bisa puluhan, 50-an, 100-an, cuma sewaktunya. Anda batasi. Dalam madhab Maliki, dalam kitab Mawahibul Jalil, juz 6, halaman 289 disebutkan, wasu'ila Malik an muslimin qala al-dhimmin fi nadir min ayadihim. Ya, Imam Malik pernah ditanya, bagaimana kalau ada kaum muslimin yang saat melihat orang-orang di luar Islam merayakan hari raya mereka, lalu mereka mengatakan Id Mubarak alaik, selamat berkah ya atas perayaan Anda. Kalau kita sekarang ya Natal, selamat Natal. Hal yakfuru amla, ini dikafirkan tidak? Fa'ajab, maka dijawab Imam Malik, in qalahul muslim lidhinni ala qasdi ta'zim dinihim wa
idihim fa innahu yakfur. Jika orang Islam yang ikut mengucapkan selamat Natal ini, misalnya, ya pokoknya selamat perayaan agama ya, ritual mereka, dan dengan diiringi sifat dia ikut mengagungkan, waduh, sakiniyo ta'zim, ikut mengakui mereka, maka dikafirkan ini. Ikut dikafirkan. Wa illam yaqsid dzalika, tapi kalau tidak sampai ada unsur mengagungkan, dia hanya tadi kayak orang terbawa-bawa selamat Natal, tapi dia dalam hati kecilnya tetap tidak sampai level itu, dia tidak boleh langsung dikafirkan. Kita juga nggak sembarangan tentunya. Tapi kalau dia dalam hatinya memang ikut mengakui Kristen ini benar, selamat Natal, ya kafir dia. Sebab berarti dia mengakui ada agama Islam selain agama-agama yang benar selain Islam. Ini dalam mazhab Maliki. Ya, pernyataan Imam Malik tadi diikuti pula dalam kitab-kitab mazhab Maliki yang lain. Bisa dilihat dalam Syarah Mukhtasar Khalil, juz 3 halaman 6. Hasyiah Syarah Ad-Dardir oleh Ad-Dasuki, juz 2 halaman 101 sampai 102. Ibnul Hajj dalam Ad-Madkhal, juz 2 halaman 46 sampai 52. Lihat di situ keterangan masalah ini. Ya, menegaskan haram ya masalah ini. Bahkan bisa kufur. Itu dari mazhab Maliki. Sekarang yuk, kalau dari mazhab Syafi'i gimana ya? Nah ini, nih, supaya nih yang pada teriak-teriak paling kenceng ngaku-ngaku pada mazhab Syafi'i nol. Ya, ngomong paling, kami mazhab Syafi'i apanya? Nih, dengerin. Apa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah terkait muamalah dengan khususnya orang-orang Kristen? Beliau mengatakan, wa ala alaysa lakum an tubhiru fi syai'in min amsoril muslimin as-salib wa la tu'linu bisyirki. Wajib kalian kaum muslimin untuk tidak menampakkan salib dalam bentuk apapun di negeri-negeri kaum muslimin. Jangan pula mempublikasikan secara terang-terangan tentang kesyirikan. Jadi kita jangan pernah ikut menampakkan. Wala tabdu kanisah, jangan ikut membangun gereja. Wala maudi'a mujtama'in li sholatikum, ya, yaitu untuk tempat peribadatan mereka. Enggak boleh Anda ikut bangun-bangun mereka. Wala tadribu binakus, jangan ikut membunyikan lonceng. Ya, gereja kita ikut. Itu dalam biasa saja nggak boleh. Itu sekedar biasa. Gimana kalau perayaan ritualnya? Natalan. Imam Syafi'i mengatakan tidak dibolehkan. Lihat Al-Um juz 4 halaman 210. Enggak boleh, kata Imam Syafi'i. Kalian ikut menampakkan syiar-syiar mereka. Enggak boleh. Ini hadir lagi bawa grup sholawat lagi. Naudzubillah. Nih, imam besar mazhab Syafi'i yang lain. Kalau tadi mah langsung Imam Syafi'inya, sekarang dari kalangan mazhab Syafi'i yang lain, yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Sampai beliau mengatakan, dengerin, nih, terutama liberal nih, Islam Bahrawi, dengerin, ente teriak-teriak paling ngaku mazhab Syafi'i, nggak tahu apa-apaan tuh, dengerin, wa min akbahil bid'ah, termasuk sejelek-jeleknya bid'ah, muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim, persetujuan kaum muslimin terhadap kalangan Nasrani dalam perayaan ibadah mereka. Anda setuju, datang mendukung. Bitashabbuh biaklihim, dengan misalkan menyerupai mereka, pakai trompet, pakai pohon ikut Natal, baju sinterklas, biaklihim, ikut makan dalam ritual mereka, wal hadiyati lahum, wa kubuli hadiyatihim fi, ya, ataupun Anda memberi hadiah kepada mereka, ya, ini selamat Natal ya, ini saya kasihkan hadiah, ataupun Anda menerima hadiah dari mereka dalam ritual ibadah. Enggak boleh. Mereka ngasih, tapi dalam rangka perayaan ibadahnya jangan diterima. Itu yang ngomong Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Anda pengen lebih jelas bahwa ini dikatakan juga oleh imam-imam yang lain dari kalangan mazhab Syafi'i? Lihat dalam Syarah Al-Mahalli lil Manhajin Nawawi
juz 4 halaman 206 sampai 207. Lihat pula dalam Al-Bujairami dalam Hasyiyah ala Syarah Al-Khatib juz 4 halaman 197. Ini jelas menegaskan seperti ini. Jika ini telah dipahami, sekarang ayo kita lihat bagaimana pendapat imam madhab dari kalangan madhab Hambali. Ini lebih tegas. Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama bermadhab Hambali, mengatakan, fa idza kana al-muslimun qad ittafaqu ala man'ihi min izhariha. Jika kaum muslimin telah sepakat tidak bolehnya orang kafir menampakkan hari raya mereka di tengah kaum muslimin. Kita tahu hadis-hadisnya tadi sudah disebut. Ya, asal tidak boleh orang kafir di negeri muslim terang-terangan menampakkan hari raya mereka. Enggak boleh. Fa kaifa yasughul lil muslimin fil. Maka bagaimana mungkin kaum muslimin boleh merayakan? Orang kafir, nih orang kafir. Kita nih di negeri muslim mayoritas, orang kafir pengen siarnya nampak terang-terangan, enggak boleh sebenarnya. Orang kafir aja nggak boleh nampakin, kitanya yang ikut ngerayain, otaknya gimana? Maka kata Imam Ibnu Taimiyah, fa kaifa yasughul lil muslimin. Bagaimana Anda kalau orang Islam ikut merayakan? Orang kafirnya aja kalau mau merayakan kita larang sebetulnya. Anda mau silakan di gereja Anda sendiri, tapi jangan tampakkan di tengah kaum muslimin. Entenya yang muslim nyediain grup sholawat badar masuk gereja, otak pada kemana? Ya, bagaimana mungkin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini satu ungkapan yang bagus. Lihat dalam Al-Iqtida juz 1 halaman 510. Ulama madhab Hambali lain yang lebih tegas, Ibnul Qayyim bahkan mengatakan ya bahwa hal ini dianggap sebagai ijma. Wa amma tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtassah bihi fa haramun bil ittifaq. Memberi ucapan selamat pada siar-siar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma kaum para ulama. Lihat Ahkam Ahli Dhimmah halaman 154. Ikhwan, bukan di samping tadi sahabat ulama pakar tafsir, pakar hadis, sahabat, tabi'in, ayat Quran, apalagi hadis-hadis sahih telah ana terangkan, ulama lain juga telah menetapkan ini haram. Di antaranya lain, lihat, ana cukup isyaratkan karena waktu. Imam Az-Zahabi dalam Tashbih Al-Khasis bi Ahli Al-Khamis halaman 23. Al-Azim Al-Abadi, beliau banyak mengutip ucapan para ulama yang mengharamkan masalah-masalah ini. Ya, dalam bentuk kita muamalah dengan orang Kristen dalam perayaan ibadah mereka. Haram. Dikutip perkataan ulama-ulama. Lihat dalam Aunul Ma'bud, juz 3, halaman 342. Juga, ya, difatwakan ulama kontemporer sekarang. Salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 3 halaman 45 mengatakan tahni'atul kuffar bi'idi Christmas. Ya, memberi selamat kepada orang kafir dalam perayaan Merry Christmas. Ya, selamat Natal atau selainnya min ayadihim ad-diniyah, dari perayaan-perayaan agama mereka. Haramun bil ittifaq, haram berdasarkan kesepakatan ulama. Ini haram. Ikhwan, ini seperti Ali Al-Jufri mengatakan, ya, di dalam ceramahnya itu sebutnya, ini kalau ia mayoritas ulama haram benar, tapi kalau katanya itu ijma, ini tidak. Yang dimaksud itu adalah ulama-ulama di dalam masa awal. Kalau ulama-ulama model orang-orang sekarang yang diulamakan, yang ngangkat ulamanya aja orang awam lagi. Gembong sufi dianggap ulama. Tukang ngarang sering ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi, dikit-dikit ketemu Nabi, ulama. Ya, ini batasan ulamanya gimana? Bukan cerita tukang dongeng jadi dianggap ulama, yang ngangkat siapa? Ya, ini ulama-ulama boleh dikatakan. Kalau ada pendapat satu dua pun di antara, kalaupun ada ahlu sunnah yang itu tidak dianggap. Karena apalagi dibantah oleh tadi dalil Quran, hadis, antar sahabat. Mau gimana? Bagaimana memilih pendapat yang aneh? Apalagi terkait dengan akidah. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Makanya terakhir,
Lajnah Ad-Daimah, fatwa ulama Saudi juga telah menetapkan akan hal ini. Ya, dilarang la yajuz lil muslim ayyakula mimma yasna'ul yahud awil nasar awil musyrikin minal at'imah li a'yadihim. Tidak boleh seorang muslim memakan makanan yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani atau orang musyrik yang terkait dengan hari raya mereka. Enggak boleh. Ya, juga enggak boleh di situ menerima hadiah jika terkait dengan perayaan tersebut. Awas ya, kalau terkait dengan perayaan, di luar perayaan tadi, hari-hari biasa, labas. Yang bukan peribadatan, silahkan. Tapi kalau sudah masuk peribadatan, maka ini tidak boleh. Haram hukumnya. Lihat fatwa Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta nomor 2882. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Demikianlah yang bisa Anda sampaikan terkait masalah ini. Jangan sampai kita tertipu. Apalagi dengan fatwa-fatwa yang bisa merusak akidah kita. Sekali lagi, kita tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Kita pun tidak boleh, ya apalagi kita membunuh, ngebom, mukulin orang-orang yang bukan Islam, yang dia ada di dalam lindungan pemerintah kita dan mereka tidak menyerang kita. Seperti di negara kita ini. Mereka tidak ada jaminan dari pemerintah. Haram bagi kita menyakiti mereka, menzolimi mereka, haram. Tapi ingat, kalau prinsip akidah, tetap kita katakan selain Islam, kafir. Tetap ini mah, dalam prinsip akidah. Menghadiri, jangankan menghadiri perayaan ibadah mereka. Memberi selamat, haram. Bahkan kalau Anda memberi ucapan selamatnya dengan Anda menyatakan setuju dan menganggap agama ini selain Islam selamat, kafirlah. Naudzubillah. Maka hendaklah jangan sampai toleransi kita melampaui batas yang menyebabkan kita kufur kepada Allah. Semoga apa yang Anda sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada kekhilafan, itu semua datang dari Ana sendiri dan dari setan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari setiap kesalahan yang Ana lakukan. Ana akhiri kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.